Sampai hari ini masih kita fokus di tanggal 21 Maret sebagaimana yang Atta bilang. Tapi tentunya kita akan melihat perkembangan penyembuhan COVID dari Asanti dan si Aurel beserta keluarga. Banyak banget pejangannya, makanya kita udah pernah podcast di channel YouTube-nya si Atta. Yang itu untuk wejangan dia menjelang pernikahannya. Dan banyak hal yang saya sampaikan, bagaimana menjadi pemimpin keluarga yang bertanggung jawab dan bagaimana menjadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Itu kan akan menjadikan Gus Miftah wakil dari keluarganya. Kira-kira bisa disini siapa? Jadi Mas Anang mewakilkan kepada saya untuk menikahkan Aurel kepada Atta, karena yang berhak menjadi wali kan Mas Anang sebagai bapak kandungnya. Tapi Mas Anang boleh mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan putrinya. Nah, kebetulan sampai hari ini yang dipercaya untuk menjadi wakil menikahkan si Aurel adalah saya. Tapi untuk dari Atanya sendiri sempat cerita nggak sih ke Gus Miftah siapa yang akan mewakili dari keluarganya Atta? Karena kan Kalau orang tuanya sepengetahuan saya masih di Malaysia. Tapi kan keluarga besarnya juga banyak di Indonesia. Ya barangkali kalau tidak bisa datang karena faktor pandemi saja. Gitu. Karena faktor pandemi mungkin belum bisa datang, tapi komunikasi tetap ada antara Atta dengan kedua orang tuanya. kan Kade sendiri juga belum sempat ketemu sama Atta. Gus Miftah tahu sendiri nggak sih Kade akan datang ke atau ada? Saya pikir kedua anak ini anak yang baik, Aurel anak yang solehah, Atta juga demikian. Saya pikir kalau nanti memang sudah waktunya tepat dan momennya pas, mereka akan sowan kepada ibu kandungnya. Sempat membocor nggak sih ke Gus pernikahan nanti akan seperti apa gitu kan? Yang jelas kita mengikuti protokol kesehatan karena mereka menikah di masa pandemi seperti ini. Jangan sampai kemudian nanti ada bahasa di luar, oh ini pesta tidak melihat sense of crisis umpamanya. Enggak, kita tetap memperhatikan itu. Makanya pun konsepnya akan kita sesuaikan dengan peraturan pernikahan di masa pandemi. Menurut mereka udah cocok nggak sih untuk membina? Ya, mereka sudah berhubungan sekian lama, sudah pacaran sekian lama. Saya selalu mengatakan kepada si Atta, kalau memang kamu senang, pilihannya cuma dua, halalkan atau tinggalkan. Dan si Atta milih yang pertama, menghalalkan. Tapi kan orangnya sekarang lagi COVID lagi sakit. Sempat dengar dari kabar atau anak ada beneran Sampai hari ini masih kita fokus di tanggal 21 Maret sebagaimana yang Atta bilang. Tapi tentunya kita akan melihat perkembangan penyembuhan COVID dari Asanti dan si Aurel beserta keluarga. Kalau mungkin jauh hari bisa sembuh ya mungkin tepat waktu 21 Maret. Tapi kalau toh kemudian belum sembuh ya mungkin mundur-mundur dikit lah. Tapi yang jelas kalau toh kemudian ditunda itu bukan karena faktor apa, melainkan semata-mata faktor kesembuhan Aurel dan Asantinya. berarti orang tuanya Atta sendiri tidak hadir itu tidak masalah. Oh tidak masalah, kalau toh sampai kita berharap orang tuanya hadir. Tapi kalau toh kemudian bapak ibunya Atta nggak hadir itu tentunya tidak mengurangi absahnya pernikahan itu. Karena yang berhak dan harus ada walinya itu adalah calon mempelai wanita. Sementara calon mempelai pria itu kan tidak harus ada kehadiran wali. Artinya kalau seandainya orang tuanya Atta nggak datang itu tidak mengurangi keabsahan pernikahan itu, akad itu. Toh sampai hari ini pun kita masih berdoa mudah-mudahan di momen yang membahagiakan itu orang tuanya Atta mudah-mudahan bisa hadir. Atta tuh sempat minta apa gitu dari Gus. Karena kan Ya cuman minta wejangan saja dan bagaimana baiknya menjalani kehidupan rumah tangga. Karena sehebat-hebatnya orang itu ya tahu sendirilah ketika masuk ke jenjang pernikahan itu biasanya ada nervousnya, ada bingung-bingungnya, bahkan stresnya dan lain sebagainya. Saya pikir itu seni ketika orang mau menikah. Dan Atta selalu komunikasi dengan saya soal itu, aspek psikologisnya dan lain sebagainya. Dan saya pikir si Atta tipe anak yang suka belajar. Sehingga ya sampai hari ini saya pikir persiapannya fan-fan saja. katanya sih baru 70% kemarin pas wawancara. Hmm. Mungkin sempat cerita nggak 30% apa gitu. Ya tentunya kan 30%-nya ya karena masih ada kondisi anak Asanti seperti itu. Kemudian bagaimana menggelar resepsi di era pandemi seperti ini, ya itu saja yang belum kemudian tercover sampai hari ini. Yang jelas kenapa kemudian alasannya mengambil bulan Maret salah satunya adalah karena saya bilang kepada si Atta ya alangkah baiknya kemudian ketika masuk bulan Ramadan semuanya sudah dalam keadaan halal. Sehingga kamu
dengan si Aurel di bulan Ramadan sudah bisa beribadah bareng. Itu saja. Kalau sini kan masih terbilang muda kan. Hmm. Mungkin Ata yang akan mengarahkan atau sempat memberikan apa gitu orang yang masih muda masih Saya selalu mengatakan pasangan yang terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Saya bilang sama si Atta, jangan mencari pasangan yang sempurna, tapi terimalah pasanganmu dengan sempurna. Saya pikir ya kedua orang tersebut bisa saling menyempurnakan dengan segala kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan saya pikir baik Atta maupun Aurel ini tipe-tipe orang yang mau belajar dengan keras. Maka saya pikir akan mudahlah mereka akan melewati fase-fase ini. mungkin pesan dan harapan dengan Harapan saya insya Allah mudah-mudahan saya berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kedua orang ini dimudahkan oleh Allah urusannya dalam pernikahan, akadnya lancar dan kemudian keluarga ini akan menjadi contoh role model keluarga bahagia di Indonesia walaupun mereka menikah di usia muda. Tentunya doa Gus Miftah selalu untuk Atta dan Aurel Hermansyah.